Selamat siang bagi kita semua, saya Tina Knesya Boris Daurut dengan NIM C1C02121 dari kelas S11 Akuntansi akan mempresentasikan materi penganggaran tentang penyusunan anggaran jualan. Pengertian anggaran jualan. Anggaran jualan berarti anggaran hasil penjualan atau anggaran hasil proses menjual. Anggaran jualan merupakan rencana tertulis yang dinyatakan dalam angka dari produk yang akan dijual perusahaan pada periode tertentu. Tujuan dan kegunaan anggaran penjualan. Tujuan penyusunan anggaran penjualan adalah untuk merencanakan secepat mungkin tingkat penjualan pada periode yang akan datang, dengan memperhatikan data yang merupakan pencerminan kejadian perusahaan yang dialami pada masa lalu khususnya di bidang penjualan. Anggaran penjualan mempunyai 3 kegunaan pokok, yaitu 1. Sebagai pedoman kerja, 2. Sebagai alat koordinasi kerja, 3. Sebagai alat pengawasan kerja yang membantu manajemen dalam memimpin jalannya perusahaan. Manfaat anggaran jualan. Yang pertama, untuk mengurangi ketidakpastian tentang pendapatan di masa yang akan datang. Yang kedua, untuk memasukkan kebijakan dan keputusan manajemen ke dalam proses perencanaan. Yang ketiga, untuk memberikan informasi penting bagi pembentukan elemen lain dari rencana laba yang menyeluruh. Yang keempat, untuk memudahkan pengendalian manajemen atas kegiatan penjualan yang dilakukan. Faktor-faktor yang mempengaruhi anggaran jualan. Yang pertama, faktor pemasaran. Faktor pemasaran yang perlu dipertimbangkan seperti luas pasar apakah bersifat lokal, regional, nasional, atau internasional. Keadaan persaingan, apakah bersifat monopoli, oligopoli, atau bebas. Keadaan konsumen, bagaimana selera konsumen, tingkat daya beli konsumen, apakah konsumen akhir atau konsumen industri. Yang kedua, faktor keuangan atau modal kerja. Faktor keuangan atau modal kerja yang perlu diperhatikan perusahaan antara lain mengenai kemampuan modal kerja mendukung pencapaian target penjualan yang dianggarkan, seperti untuk membeli bahan baku, membayar upah, biaya promosi produk, dan lain-lain. Yang ketiga, faktor ekonomis. Faktor ekonomis yang perlu diperhatikan perusahaan antara lain dengan meningkatnya jualan berarti meningkatkan laba atau rentabilitas, atau sebaliknya. Yang keempat, faktor teknis. Faktor teknis yang perlu diperhatikan antara lain kapasitas terpasang seperti apakah mesin dan alat mampu memenuhi target jualan yang dianggarkan, apakah bahan baku dan tenaga kerja mudah dan murah. Yang kelima, faktor kebijakan perusahaan. Faktor kebijakan perusahaan seperti kebijakan membuat produk dengan kualitas nomor 1, sehingga kesempatan untuk menjual produk nomor 2 dan nomor 3 menjadi tertutup. Yang keenam, faktor perkembangan penduduk. Faktor perkembangan penduduk juga memengaruhi anggaran. Misalnya, peningkatan kelahiran dapat meningkatkan konsumsi susu, pakaian, mainan, dan lain-lain. Yang ketujuh, faktor kondisi negara. Faktor kondisi negara seperti politik, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan juga memengaruhi jualan. Yang kedelapan, faktor lainnya. Faktor lainnya yang perlu diperhatikan seperti apakah pada musim tertentu anggaran jualan ditambah atau sampai berapa lama anggaran yang disusun masih dapat dipertahankan. Prosedur penyusunan anggaran penjualan. Yang pertama, penentuan dasar-dasar anggaran meliputi penentuan relevan variabel yang memengaruhi penjualan. Penentuan tujuan umum dan khusus yang diinginkan. Penentuan strategi pasar yang dipakai. Yang kedua, penyusunan rencana penjualan. Meliputi analisis ekonomi dengan mengadakan proyeksi terhadap aspek-aspek makro seperti moneter, kependudukan, kebijaksanaan pemerintah di bidang ekonomi, teknologi, serta menilai akibatnya terhadap permintaan industri. Melakukan analisis industri. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan masyarakat menyerap produk sejenis yang dihasilkan oleh industri. Melakukan analisis prestasi penjualan yang lalu. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui posisi perusahaan pada masa lalu. Dengan kata lain, untuk mengetahui market share yang dimiliki perusahaan di masa lampau. Analisis penentuan prestasi penjualan yang akan datang. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan perusahaan mencapai target penjualan di masa depan, dengan memperhatikan faktor-faktor produksi seperti bahan mentah, tenaga kerja, kapasitas produksi, keadaan permodalan. Menyusun forecast penjualan, yaitu meramalkan jumlah penjualan yang diharapkan dengan anggapan segala sesuatu berjalan seperti masa lalu.
Menentukan jumlah penjualan yang dianggarkan atau budgeted sales. Menghitung rugi atau laba yang diperoleh atau budgeted profit. Mengkomunikasikan rencana penjualan yang telah disetujui pada pihak yang berkepentingan. Sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf, saya ucapkan terima kasih.